sekarang udah pernah. Mungkin kayak konsep gunung yang tadi yang saya bilang. Saya berperan sebagai wanita, bukan berusaha menjadi wanita seutuhnya. Paham kan? Catat ya masyarakat, biar ntar kamu saya lihat dari QQ yang kamu lihat tadi itu mungkin aduh belum mandi. Maaf, sapi kandang sapi. Susah. Nggak apa-apa. Ketahuan belum mandi dari kapan terakhir mandi. Jadi gini, akhirnya saya menciptakan diri dengan karakter ya intinya bingkainya cross gender, tapi jangan kamu berharap dari Arsuja itu menjadi wanita yang cantik, yang anggun, yang beauty banget no. Bahkan saya bertolak belakang. kumis gitu kan. Pantesan ya, aneh banget. Ini cewek tapi berkumis. Ternyata emang itu disengaja ya. Tapi si basically wajah lo pucuk yang sampai detik ini sebenarnya banyak banget prosesnya. Awalnya jadi gini, produk udah selesaikan satu produk itu, tapi saya jadi dua karakter karena dia ngasih waktu itu apa namanya bakmi yang basah sama yang kering. Nah, saya coba jadi karakter cowok dulu. Waktu dalam satu video tuh. Tapi dunia editing juga saya belum tahu juga. Cuman saya tiba-tiba ngobrol selesai kayak saya nggak bisa harus isi tulisannya apa segala macam. Nah, oke, up, tapi tidak begitu. Nah, jadi rasa perempuan. Up ternyata. Waktu itu up-nya tuh sesuai klasifikasi dari follower saya sekian, following saya sekian, yang sering saya posting sekian, nafasnya ternyata setelah ini ngangkat. Oh berarti menurut saya up di dunia saya sendiri dulu. Akhirnya produk kan silih berganti masuk. Nah saya waktu itu masih plan-plannya di dunia membentuk make up-nya. Karena saya waktu itu berpikir kenapa nggak jadi 1000 wajah aja ya gitu loh. Tapi waktu itu sempat keluar 1000 wajah. Dalam artian gini, ketika produk coklat masuk, saya jadi anak-anak. Make up anak-anak gimana sih? Iya. Terus ada masa kayak lawar, saya jadi gadis Bali. Terus ada yang ice itu loh. Kalau ice itu lebih ke ABG kan, jadi ABG. Terus bolak-balik lagi ini lagi sampai orang lo besok makeup apa sih? Makeup stres ya. Terus teman tertantang. Jadi dari sekian banyak saksi ya di portfolio saya tuh udah kelihatan oh ini nih pernah jadi Sailor Moon juga. Pernah jadi hantu juga. Karena makanan yang buka tengah malam dulu. Saya jadi hantu akan menciummu. Gitu. Akhirnya Sailor Moon guys. Buat. Nah sempat satu ketika lumayan viral yang saya pernah buat waktu itu beli buku, beli mati, beli nyoman, beli gitu. Cowok, jadi cowok. Jadi cewek kan beli nyoman. Waktu itu kan waktu 2021 kalau nggak salah. Beli nyoman, izin deh beli nyoman, kuasa sewong kok. Terus beli putu, kan jemput enggak aja jangan. Dan sempat saya buat edisi beli nyoman, beli. Tapi dengan karakter putu itu anak pertama tuh biasanya gimana sih karakternya? Saya roastingnya di bagian ini. Nah, suatu ketika edisi beli wayan itu yang saya pakai gigi tongos. Oh, yang dalam gigi megar itu. Gigi mekar ya. Gigi elastis itu. Dengan wajah hitam, wajah hitam dan segala macam itu sudah alis sudah kemana-mana. Bulu mata udah di bawah. Itu bulu mata itu udah kunci di rawa tuh di bawah. Akhirnya orang yang saya hormati kasih clue ke saya. Kalau bisa buatlah joke yang sehat. Oh ada gini nih netizen. Saya anggap bukan netizen ini. Guru lah. Sesepuh gitu saya, orang tua gitu. Jadi gini bahasanya. Suatu ketika kamu berhasil mengocok ke audiens dengan gayamu, dengan komedimu yang sehat, itulah disebut dengan komedian. Tapi ketika kamu berkomedi memaksakan penonton untuk tertawa, sebenarnya belum bisa dikatakan karena banyak hal-hal yang kamu
kamu lakukan untuk demi penonton itu ketawa tuh salah satunya bullying. Iya. Bullying teman segini. Mungkin kalau Nggak Dewa sehat jadinya ya. sometimes nopeng, kita sama-sama di panggung, Dewa bullying saya bullying Dewa, nggak apa-apa. Karena mungkin salah satu dari komitmen kita, kamu membuli saya membenarkan kamu ya, memberikan info sesuatu pada penonton bahwa bully itu nggak bagus. Kan nggak masalah kita saling bully, karena kita satu peran satu adegan kan. Nah, cuman kita membuli ke penonton, entah itu penonton di sosial media dan segala macam itu kan sebaiknya jangan. Nah, waktu itu gigi tongosnya ini yang jadi masalah. Takutnya body shamingnya. Yes. Takutnya. Jadi kan, ketika ngakak lah, kok cara bungut kene kan kasihan orang. Padahal sebenarnya nggak ada niat ke sana gitu. Saya untuk lucu diri, cuman ya kita juga harus peka kan. Misalnya gini, Mecha sama Dewa kalau ingin berbuat karya pasti memikirkan ini sopan nggak? Etika yang Logika, etika, estetika yang itu kan basicnya. Jadi kan kayak Eka pasti kata ya juga namanya kita ketimuran kan, ini terlalu vulgar nggak? Karena pasti dari Echa dengan followernya begitu banyak, pasti random kan, ada anak-anak, ibu-ibu, remaja, bapak-bapak dan segala macam, bahkan yang fake account pun ada, pasti kan. Nah cuman yang sehat adalah gimana karya kita tuh bisa menembus semua aspeknya itu dari semua anak-anak, genre ya. Gitu loh. Genre bahasanya. Oh aspek sih bahasa. kayak baru masuk kuliah aja. Gitu loh. Akhirnya itu saya mau apa istilahnya? Mengkeletak apa sih bahasa Indonesianya? Firasat. Feeling. Teranyut Oh benar juga ya. Karena kita juga kesal juga kita disamain sama someone atau something yang tidak kita sukai itu. Lucu sih lucu. Cara bungut imen kene ada. Kasihan kan jadi. Oke, akhirnya saya lagi muter otak, ngulik sampai ya ketemu ke standarnya sih Lucu yang sekarang. Cuman waktu itu belum punya nama. Baru wajahnya doang. Wajah dulu baru nama berarti ya? Karena sejak itu saya berpikir gini. Panjang itu guys. 2 tahun dulu itu. 2 tahun. 2 tahun. Menentukan ciri khas. Ada meong. Gitu. Akhirnya saya karena berpikir saya kan cuma di dunia kamera doang. Ya, Anda nggak perlu tahu saya siapa, yang penting ini produk yang saya selesai, gitu loh. Cuman semakin kesininya ada kegelisahan. Bukan kegelisahan dulu, Jero mana? Jero Echa. Jadi gini, memulainya itu ini sangat-sangat melankolis sih bagi saya tuh. Beberapa podcast dan beberapa wawancara tuh sampai nangis. Semoga saya di sini nggak nangis ya, bukan gitu. Jadi gini, pertama apa istilah kita mengenal tentang kirim produk. Kirim produk. Akhir itu setelah itu visit. Visit store. Ya, nah jadi apa sih visit? Jadi kakak yang ngonten ke tempat kita. Aduh, keluar kandang lagi ini. Saya harus gimana? Lagi stres. Belajar dulu. Dia sudah keluar kandang duluan. Beberapa kayak ini udah terus Gek cantik. Oh ternyata explore-nya seperti ini. Berarti ini kameranya harus berperan semuanya. Harus banyak belajar kan. Nah, dilihatlah sama masyarakat luas bahwa oh lu Bucu udah keluar kandang ya bahasanya waktu itu. Kira monyet. Kembali ke uang 500 ya tadi. Akhirnya keluar. Nah ada salah satu orang nelpon saya. Kak mau nggak ngisi acara? Acara off air nih? Hah? Ngisi acara? Iya, gini pentas gitu loh. Ranah saya ini bukan ke sana. Apa ibu waktu itu perempuan? Oh gitu ya, nggak nerima job luar? Enggak, saya cukup untuk konten doang gitu loh. Karena saya berpikir mungkin kalau Dewa berpikir kalau itu pekerjaan paling berat. Harus cerdas, harus kekinian, harus iya kayak kita ngelawak gitu harus bagaimana ya. Jadi ya kalau lucu ya tenang mata
apa dan terima honornya mantap. Wajib lucu, pelawak. Iya lah pokoknya lucu nggak lucu kamu harus lucu dong. Mentah kamu lucu dari mulutmu, perilakumu, make upmu, kostummu, pokoknya saya bayar Anda untuk lucu. Pola pikir saya waktu itu. Nggak saya terima, nah cuman sekian kali ibu calling tuh mengasih alasan, memberitahu alasan bahwa ibu itu sangat menginginkan saya pentas karena mesesangi. Oh my god, karena hanya melihat Karyawi di sosial media, akhirnya dia mengundang Wi untuk pentas on stage. Tidak mau jadi gini, jadi bahasanya gini, waktu itu ibu ini punya handphone dan keadaan anaknya waktu itu sakit dan harus operasi. Nah, selama berjuang itu untuk membayar anaknya itu nonton saya terus. Ibu lucu banget loh ini, ibu lucu. Biasanya saya menakutkan loh. Ibu apa itu? Bu, oh gitu. Kecil ya. Bu apa itu? Jadi ya akhirnya ada Mbak Kunti yang bilang oh itu loh Kunti dibilang saya dan segala macam. Akhirnya anak itu harus berjuang dengan sakitnya dan sampai detik ini saya nggak tahu sakitnya apa karena saya tidak berani menanyakan, takutnya gini bilang saya mesesangi kalau anak saya sembuh melewati masa-masa kritisnya. Kan ada ngulapan apa sih istilahnya setelah operasi itu kan mungkin gimana, mungkin ibunya mesesangi pas bayi hoton apa juga saya nggak ngerti. Ibunya nyanyi ngundang saya, adik sehat ya dek ya, gini sakit bu, ini operasi kalau nggak salah itu dua kali operasi waktu itu. Kalau adikmu sehat, berjuang sehat, tak undang lo pucuk. Dia ngundang aku, astaga. Saya gitu ya bu, ya tapi kalau emang biasa tolong kirimkan video. Awalnya saya kirim video. Sembuh ya. Lo pucuknya itu. Tengah malam lo itu. Cuma Pak Yasi langsung Pak Yasi langsung adek. Itu videonya mengucapkan semoga sehat gitu. Sehat, cepat sembuh. Besoknya mau operasi. Besok paginya bersemalam itu. Ibunya udah di titik galau dah waktu itu. Akhirnya Arsa ini sampai lihatin ruang operasi. Iya. Dikirimin videonya ke Wi gitu. Ya ini saya tolong bantuannya, saya buatin video waktu itu saya akhirnya melewati. Saya datang ke rumahnya dengan keadaan dia masih agak lunglai itu ya. Dan saya ngisi acaranya. Gitu waktu itu. Benar Om Ge dibilang saya. Udah Om jadi Ge. Om Ge datang dengan mereka akhirnya dengan kapan acaranya nih Ki? Ini. Akhirnya saya ngisi acara di rumahnya. Dan tapi bukan body shaming, ekonomi mereka terbatas. Dan mereka nyempat ngasih saya upload sertifikat. Jadi saya terima sebagai formalitas wacana dan saya berikan ke adik, tabung adik ya, semoga ini. Waktu itu nangis banget ya. Begitu sampai sana, jadi sampai sana tuh saya nangis ketemu dia yang ibu itu yang mengundang saya. Terus si adik ini yang apa namanya yang girang banget melihat saya. Tapi saya kebalik tuh waktu itu, cengeng waktu itu nangis. Kan galau waktu itu suasananya. Jadi untuk membalikkan Mudi ke ngelawaknya itu loh. Waktu itu ada orang seniman setempat di sana. Nggak ada gambaran, nggak ada apa. Wewe nggak jelas juga. Saya juga waktu itu dalam konteks ngelawak itu, saya harus ngapain ini? Sendirian itu. Berdua, tapi sama orang-orang setempat itu. Dan waktu itu saya nggak mau ngerekam. Tapi kayak stasiun TV sebelah dibilang menjual air mata. Yang kesedihan untuk ketenaran. Ada selesai. Pernah. Dan akhirnya itu selesai dan sampai detik ini anak itu udah sukses, udah kuliah di UNUD. Juga saya juga tidak mau bilang siapa itu, dari mana istilahnya. Ya mungkin kalau yang nonton, halo gitu loh. Dan akhirnya sesekali dia memberikan kabar bahwa kak saya udah kuliah, ibunya sehat dan anaknya sambil kerja udah bisa membangun
membentuk rumahnya sendiri. Wah. Gitu loh. Ya, itu mulai saya tuh terjun lapangan loh bahasa ya, Dewa ya. Terjun lapangan, thread, dan sampailah lu pucuk yang sekarang nih, Warawi. Nah, untuk nama, karena ikut di Arjo. Di Arjo. Nah, yang ngasih nama saya Luh Pucuk adalah Nenek Chandri. Wah, Senior sesepuh Arjonya langsung yang memberi gelar Luh Pucuk. Gitu. Karena Kak Win nanya sama ibunya, Kenapa Luh apa Pucuk? Luh Pucuk? Masih alasnya Luh Pucuk. Nah, sebenarnya waktu itu kan nama-nama bunga, waktu itu ada suatu ketika si peran Mantri Manis ini harus menyamar menjadi perempuan untuk mencari Galuh, yaitu Galuhnya itu adalah istrinya si Mantri Manis ya. Dengan cara menyamar karena dia lagi dibekap sama si Mantri Buduh itu, dan akhirnya Cerita Arjonya ini. cerita Arjonya. Ya. Terus saya sebagai arek-areknya tim Warawi, saya bukan di bagian di peran Arjo inti, tapi saya di beban resannya dimasukkan karena pilih Masaud juga itu. Banyak lagi flashbacknya ribet banget. Lu Pucuk di Nanti itu edisi 2-nya ya, lanjut. akhirnya terus abis itu kita menyamar dan semua nama bunga, nama anggrek udah biasa saya lah. Nah, jadi pucuk aja, jadi pucuk serahkan. Lah kok pas ke gininya kita Karakter. nggak pas ke Gianyar. Oh iya, Sekar Pucuk ya maksudnya gitu. Saya juga dari Gianyar Dari itu. Sekar Pucuk, Lu pertamanya. Wih. Ya akhirnya saya punya nama setelah 2 tahun. Nah, akhirnya Cak itu loh. Cacuk. Dan jadinya Luh Pucuk. Ya, itulah perjalanan. Wih, wow, gitu masyarakat Keren tuh. banget ya Perjalanan perjalanan Wiyarso Wiyarso. nih, perjalanan berkesenian Wiyarso dari seorang yang dulu ngemplesin togok, Jadi menari tadi ada monyet. menari monyet, manpis mangatus bojong yang tadi kuliah diisi sampai seorang Luh Pucuk tadi. Sekarang ya. Sebenarnya ini baru 10%-nya, kalau diajak ngobrol sampai tahun depan. Berarti Jumat edisi Wiyarso sampai episode 100 juta. Ada Jumat 1, Jumat 2, Jumat 3. Oke masyarakat, karena kita sudah hancur-hancuran begini, kita baiknya kita lihat Wiyarso proses make up menjadi Luh Pucuk Pak Jreng. Oke masyarakat, nah biasanya kan kita ngelihat Luh Pucuk di sosial media tuh udah jadi Luh Pucuk ya, dengan makeupnya, dengan kostumnya, dengan aksesorisnya. Sekarang kita lihat yuk proses menjadi Luh Pucuk dari makeup dan pakai kostumnya. Yuk langsung aja check it out. Luh Pucuk, loh kok kamu Denny? Keren dong, ada make up aku pengen. Siapa punya makeup nih? Nggak tahu, ada make up. Udah mana Luh Pucuk, Luh Pucuk. Loh. Oke, Wi, silakan. Kita Luh perlu Pucuk sudah berkebaya ada nih. Udah pakai kostum ya Luh Pucuknya. Nih. Kepotong. Kepotong ya? Duduk ya. Ya ternyata masyarakat Luh Pucuk sudah menggunakan kostum. Wih, Ya. berbunga-bunga. Susah ya. Kalau kostumnya ini kebaya. Terus ini ada apa doang. Ya, lembang, Rembang. rembang sama batik. Ada ya, kamen. Oh, kamen. pakainya ini secara umum aja ya pakainya kebaya. Secara basically Luh Pucuk yang saya ciptakan adalah gadis desa yang sangat-sangat sederhana banget. By the way ini nyuri kebaya di mana? Punya mama. Iya, tapi ini kebaya, salah satu kebaya yang paling bersejarah. Memulai saya ngonten itu kan, aduh nggak punya kostum perempuan. Nah, ibu paling punya dasteran doang, tapi saya pengen klasik Bali itu loh, kebayaan yang apa namanya nih, belt itu segala macam itu loh. Ya yang penting jangan kebaya setelan PKK dipakai ya. Nah, sampai ibu saya dimarah sama masyarakat itu. Adi bang, kebayang. Oke, ya langsung aja yuk kita lihat Luh Pucuk proses make up seperti apa kan? Let's Simple ini go. ya. Pertama-tama pakai apa? Primer. Nah, yang pertama-tama kalau di dunia makeup itu yang pertama adalah kalian harus punya wajah. Nggak mungkin kan kalian make upin punggung orang gitu loh. Jadi yang kedua itu yang itu adalah mirror. Kece. Mirror. Hah? Mirrornya Mirror ini legend ya. hanya 7.800 sekian lah.
Tapi ini sudah keliling dunia. Gitu. 7.500 sudah bisa. Ini penghasilan. pandemi jadi ke Juta. Rusia, ke Jepang, ke Cina, ke semua. Kamu pernah kemana aja? Nah, beli kali ungu aja. Kaca. Ntar kita berangkat. Go international. Kemana? Sobat Dido. Cari bulung. Jadi kalau lo pucuk itu saya ciptakan itu biar cepat aja make upnya, nggak harus pakai yang concealer kayak pakai blush on. Tanpa blush on ya? Enggak. Biasanya saya tanpa bedak, karena kan wajah saya putih. Cuman karena kali ini kan keringat kan asing mah. Sebaris. Iya, kita AC angin sari. Jadi saya langsung ke Tway Cake aja ya. Tway Cake. Oh, ini apa Dior? Oke. Jadi konsep make up saya adalah konsep make up donat salju. Donat salju. Iya. Donat salju apa? Karena dulu pernah jualan donat ya. Salah. Apa itu? Buka siang, kolongan malam. Oh, berarti Wi kalau visit bawa semua berarti ya peralatan dari Sampai lemari rumah saya bawa. Sumpah. Terus saya punya konsep. ini ya effortnya seorang loh pucuk ya, biasanya kalau kita visit ya tinggal bawa diri aja sama HP kan biasanya. Kalau loh pucuk ini Ya mau enak, packaging muda cantik dia udah ganteng. enggak juga sih. Enggak sih. Tapi Orang Arso ini benar-benar effortnya luar biasa. orang ya. mintanya gitu, jadi lo pucuk ya Iya, biasa. benar. Makanya ada dua. Dan saya pengen edisi jadi Liarso ya, atau saya pengen jadi lo pucuk ya, lo jadi langsung aja. Gitu. Ini namanya kalau blush on yang saya ingat ya, blush on, jangan atau rona pipi, bukan merah pipi. Kalau dulu kan trennya emang merah pipi. Silih merah pipi Benar, gitu benar. ya. Terus kalau misalkan we visit, berarti memang sebelum we visit tuh mereka tuh harus sudah prepare kayak dressing roomnya gitu, atau jam gitu kayak gini. Pernah saya juga Gitu Di ya. resto gitu biasa misalkan. di parkiran gitu. Oh, beneran nih? Ini pernah. Wih, se-fleksibel Karena ini ya, biasa ya. kecil ya tokonya. Kadang saya di toko A saya harus ngeliat, tapi nggak punya tempat di toko B saya ngeliat. Oh. Gitu. Jadi ini Wow. namanya eyeliner. Outrider. Bikin bulu matanya nih, bikin bulu matanya. Belum nih apa nih, cilak. Becila. Di zoom ya, Sumpah ya, effortnya ya, make up, kostum, ide itu kan udah stres. Nah, jadi sama makeup tuh saya sambil lihat kanan lihat kiri lihat kanan. Ini ada abang-abang. Oh, ini dia, bulu mata cetar membahana ulala. Kelihatan? Diabadikan. Dulu awalnya Diabadikan. saya nempel. Nah, ada beberapa pergerakan yang saya harus lakukan, ada adegan di kolam renang. Kayak kita pernah ngonten di tempat yang sama deh itu. Oh iya, nggak usah kasih. Nah itu dah dia. Tentu kan ada adegan saya harus mencebur kan. Nih bulu mata saya keles dan saya bawa bulu mata itu aja satu. Dan akhirnya waduh, Ide. sejak Harus sekarang. ngelenteng gitu ya bulu matanya. Jadi kenapa ngelempeng karena hal ini diciptakan dari pandemi. Jaga jarak. Social distancing. Oh, berarti emang awal-awal tuh pakai bulu mata asli yang ditempel. Di Tapi bawah. itu ribet Posisinya ya. di bawah tetap Tetap di juga. bawah. Pertama kalau saya pakai lem yang agak hard banget, yang kuat banget itu, Kasihan pipinya. pas ngapusnya itu lo sampai merah dia. Tapi Nah. kalau yang apa merahnya yang apa namanya? Yang itit gitu loh. Yang tit ya, yang Mursida. mehol lah. Ya. Nah, yang Mursida. Ya, Mursida. Yang mehol kan itu yang nyebabin gini. Mehol itu warnanya hijau jelet. Gitu, ayo gitu. Oh, kodamnya udah keluar ya masyarakat ya. Ingatlah, Le Pucuk ini berperan sebagai wanita, bukan menjadi wanita Wanita. seutuhnya. Dan spesifiknya adalah gadis desa. Gimana gadis desa? Ya, gitu. Nah ini Gadis dari desa Aris. yang barbar. Ini yang saya bilang adalah konsep gunung. Dan turun. Ulang ya. Iya, naik dan turun. Ya kamu ketika kamu naik, ya kamu harus turun lagi nggak? Sampai kapan lu yang di gunung? Seduhnya aja matahari. Oke, jadi kan
kamu belajar jalan dari kaki gunung ke titik puncak. Setelah kamu lihat di mana, oh ternyata saya sudah tenar di muka bumi. Dan akhirnya kita harus turun. Sefilosofi sini, sefilosofi sini ya ada maksudnya. Jadi ya hidup itu harus seperti itu. Berarti Presiden aja silih berganti. Iya, betul, iya. betul, betul. Walaupun dua periode, dua dekade. 20 tahun dong. Mulut saya mana? Ini. Oh, harus pink stabilo gitu ya. Karena saya ingin mencerminkan beauty saya itu harus kelihatan dari jarak 2 kilo, 3 kilo. Jadi dimulai dari bumut saya kelihatan. walaupun gelap itu glow in the dark. Glow in the dark. Bersinar. Harus sumpah sakit. Kan kayak filmnya siapa ini? Lo kalau pakai lipstick udah. Kok nggak kelihatan? Nut kan? Nah, saya harus stabilo. Pernah saya ngonten di tempat karaoke, mulut saya aja yang kena karena lampunya UV. Gede dah. Mulut saya jadi satu kantor ketawa. Gitu. Mulutnya glow in the dark. Oke. Aduh. Wih. Make upnya ini penuh dengan makna ya masyarakat, alisnya yang menggambarkan gunung. Seperti Gunung. popularitas naik turun. Naik, Ketika turun. kita turun harus tempat yang lain kita naiki lagi. Naik lagi, terus turun lagi, berproses lagi, naik lagi dan sebagainya. Terus kalau untuk bulu mata itu mengenang masa-masa pandemi. Karena lahirnya saat pandemi. Iya, karena Luh Pucuk ini lahir pada saat pandemi. Ini Tapi nggak Saisa kok. Oh, mbot. No. Macambut. Terus Terus kalau lipstiknya? lipstiknya itu kita walaupun di tempat gelap kita harus tetap bersinar. Biar bumut aja kena. Ya, inilah Sinar hasil. pipinya ini mencerminkan gadis desa kan udaranya sejuk kan. Oh. Jangan boleh gitu. Terus dan yang finally Pak Jreng. Matu aja ya nak. Lu semua bang. Apa tadi yang lupa sampai nama? Kok segar, Mam? Luh Pucuk, pengen deh ngeliat sedikit. Misalkan Luh Pucuk lagi on stage nih. Lagi off air lah di Lagi panggung. off air di Ya, panggung. apa? Oh. Misalkan Lah, Ona kehancurannya dikit lah. Oke. Kehancur. Apa sih ya? Biasanya paling sering itu saya nge-MC soalnya nge-MC acara-acara. Nah, nge-MC misalkan Ya, ulang tahun nih. ulang tahun. Kucit lahiran. Kucit lahiran, boleh. Oke, acara ulang tahun Kucit dari Eka Laksmi segera dimulai. Kita sambut MC kita, Luh Pucuk. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada hadirin yang berbahagia. Kalau tidak bahagia itu urusan Anda. Kali ini saya diundang sebagai host, bukan rumah ya, host MC di acara ulang tahun atau anniversary Kucitnya Eka Laksmi. Ya, apa nggak tahu Kucit. Kucit. Kali ini ulang tahun yang keberapa ya? Yang kedua tahun ya, karena yang ketiga tahun harus disembelih ke kandungan. Jadi mereka membuat acara yang signifikan, sangat-sangat wow banget demi Kucitnya karena 1 tahun ke depan lagi akan di awan mesesami ketika utangnya berlunas. Mungkin kita akan menghibur pada malam hari ini kurang lebih 40 jam ke depan. Kalau tidak kuat silahkan Anda pulang saja. Oke, demikian dari saya Luh Pucuk. Bye-bye. Oke, terima kasih. Aduh, kenyal, lebih gede. Aduh. Oke, itu aja masyarakat. Edisi kita bersama Luh Pucuk, Wiarse yang begitu menghibur, begitu mengocok perut. Apalagi tadi ada pesan-pesan khusus, tip-tip khusus. Dan terakhir kesimpulannya motivasi untuk anak-anak muda zaman sekarang dalam berkesenian atau apapun yang Wiarse ingin pesankan. Silakan, Pak Kalalipin. Triplean. Oke, untuk teman-teman karena kita semua show up di sosial media, ada anjuran saya adalah hati-hati dengan jari Anda sebelum berkomentar ya. Tuhan menciptakan mata, telinga di kepala kita dan kepala kita ada otak. Sebelum kita berproses, pikirkan dulu dari penglihatan Anda, dengarkan dulu dari pendengaran Anda, proses di otak, baru turun ke jari, baru komen. Ya, jangan asal komen aja. Itu dari saya, hati-hati dengan jari Anda. Kedua, kalau teman-teman ingin berkarya, silahkan berkarya.
berkarya seikhlasnya, berkarya semaksimal. Jangan berpikir bagus dulu, tapi kalian ikhlas dulu berkarya, ya. Untuk bagus tidaknya terserah audiens yang melihatnya. Setidaknya karya kalian itu suatu saat nanti pasti akan menginspirasi, entah itu DIY, entah itu adventure, entah itu komedi. Berkaryalah seikhlasnya, semaksimalnya, karena suatu saat audiens yang akan mendukung Anda. Saya dari Loh Pucuk, kembali lagi bersama Loh Pucuk. Oke. Sangat memotivasi ya masyarakat. Aduh. Ini kenyal bening. Rasanya pengen lagi ya, boleh, tapi ya Main mau. di kandang sapi banyak. Oke. Ini terima kasih Wiyarse. Kunjungannya ke Jumat. Ya, terima kasih banyak Wiyarse sudah Sama-sama operator. waktunya buat Jumat kita kali ini. Jangan kapok. Kan Selasa. Ya sudah. Jangan. Di pos kan. Tayangnya Jumat yang setelah Kamis itu. Pasti sebelum Sabtu. Tanggal 30 Februari tahun depan. Oke masyarakat, kita tutup edisi Jumat kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye. Jangan ditunda. Jangan.